Halo, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Atira Imani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan teknologi kecerdasan artificial intelligence atau biasa disebut AI dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau biasa disebut AI dalam pendidikan telah menawarkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. AI telah membawa perubahan signifikan dalam perkuliahan, memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, analisis data yang lebih canggih, dan pengembangan teknologi pendidikan yang inovatif. Dengan menggunakan AI, institusi pendidikan dapat mengumpulkan dan menganalisis data besar terkait mahasiswa dan proses pembelajaran, membantu dalam pengambilan keputusan pendidikan yang lebih efektif. AI juga dapat membantu dalam riset dan pengembangan pendidikan, memungkinkan peneliti untuk menganalisis data dengan cepat dan efisien, memperoleh wawasan berharga untuk pengembangan teknologi pendidikan baru. Pengguna AI dalam pendidikan juga membutuhkan pertimbangan etika dan peran manusia yang sangat penting. AI dapat membantu dalam riset dan pengembangan pendidikan, tetapi tidak dapat menggantikan peran guru dan dosen yang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa secara efektif. Selain itu, AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data sensitif tentang siswa, seperti data demografis dan tentang ketidakmampuan belajar. Sehingga perlu diingat bahwa penggunaan AI dalam pendidikan harus mempertimbangkan risiko pelanggaran regulasi, plagiasi, dan etika akademis. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dan telah membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. AI dapat membantu dalam analisis informasi yang lebih baik, pendidikan jarak jauh yang lebih efisien, dan evaluasi otomatis, serta dapat digunakan untuk membuat game-based learning yang lebih mengasyikkan dan interaktif. Namun, penggunaan AI dalam pendidikan juga mempunyai sebagian efek negatif, seperti kehabisan pekerjaan untuk guru dan minimnya interaksi sosial di antara siswa. Dalam sintesis, perkembangan teknologi AI dalam pendidikan menawarkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, tetapi juga membutuhkan pertimbangan etika dan peran manusia yang tetap penting. AI harus digunakan secara bijaksana dan terkendali untuk memastikan bahwa penggunaannya membawa dampak positif dan tidak mengganggu interaksi sosial yang penting dalam proses belajar atau proses pembelajaran. Berikut peluang-peluang penggunaan AI dalam pendidikan, antara lain yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sebagaimana telah disebut ya sebelum tadi, AI itu dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dengan menggunakan algoritma yang dapat memprediksi kebutuhan siswa dan menawarkan materi yang sesuai. Selanjutnya yang kedua, analisis data yang lebih canggih. AI dapat membantu dalam analisis data yang lebih canggih dan cepat, memungkinkan institusi pendidikan untuk mengumpulkan dan menganalisis data besar terkait mahasiswa dan proses pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, pengembangan teknologi pendidikan yang inovatif. AI dapat membantu dalam pengembangan teknologi pendidikan yang inovatif, seperti game-based learning, dan augmented reality yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. AI dapat membantu dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dengan menggunakan aplikasi AI yang dapat memberikan umpan balik dan komunikasi instan, serta meningkatkan pembelajaran gamifikasi yang dapat membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan bermanfaat. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kinerja siswa. AI dapat membantu dalam meningkatkan kinerja siswa dengan sistem yang didukung AI yang dapat mengevaluasi kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang ditargetkan, dan mengingatasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, AI dapat memantau pola perilaku siswa, menilai kerja, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan hasil belajar.
Selanjutnya, yang keenam, pengembangan keahlian baru. AI dapat membantu dalam pengembangan keahlian baru di antara pendidik untuk dapat mengintegrasikan teknologi AI dengan baik dalam pembelajaran mereka. Pelatihan dan dukungan yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi penuh AI dalam pendidikan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum yang relevan. AI dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan sesuai kebutuhan industri saat ini, memungkinkan siswa untuk memperoleh kemampuan yang dibutuhkan oleh industri. Selanjutnya yang terakhir, pengembangan sistem pembelajaran yang disesuaikan. AI dapat membantu dalam pengembangan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, tantangan yang terkait dengan penggunaan AI dalam pendidikan. Tadi sudah disebutkan secara singkat tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan lebih jelas apa itu tantangan penggunaan AI dalam pendidikan. Yang pertama, itu ada kekhawatiran etika. Penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan pertimbangan etika yang lebih dalam, seperti privasi data, keamanan, dan keberpihakan terhadap siswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman. Banyak guru dan siswa yang masih kurang paham mengenai konsep dan cara kerja AI, sehingga perlu pelatihan dan pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, keterbatasan akses. Aksesibilitas teknologi AI dapat menjadi masalah, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang keempat, kurangnya pengembangan kurikulum. Kurikulum yang disesuaikan dengan AI masih kurang, sehingga perlu pengembangan kurikulum yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan industri. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Penggunaan AI memerlukan sumber daya yang cukup, seperti infrastruktur, teknologi, dan biaya, sehingga perlu perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya, yang keenam, kurangnya pengawasan. Penggunaan AI memerlukan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah penggunaan yang tidak tepat dan mengganggu proses belajar. Selanjutnya, yang ketujuh, keterbatasan kemampuan guru. Guru yang kurang berpengalaman dalam menggunakan AI dapat menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi ini. Selanjutnya, yang kedelapan, kurangnya pengembangan keterampilan. Penggunaan AI memerlukan pengembangan keterampilan khusus seperti analisis data dan pemrograman sehingga perlu pelatihan yang lebih baik. Yang kesembilan, keterbatasan penggunaan. Penggunaan AI dalam pendidikan memerlukan penggunaan yang lebih bijaksana dan terkendali untuk menghindari penggunaan yang tidak tepat. Yang kesepuluh, kurangnya pengawasan privasi. Penggunaan AI memerlukan pengawasan privasi yang lebih baik untuk melindungi data siswa dan guru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.